Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tri Junaidi. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya jurusan akuntansi dengan NIM B200-120-429. Di sini saya membuat dokumentasi tentang akuntansi internasional, di mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah akuntansi internasional. Itu di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan dan pengungkapan. Sebelum beranjak ke penjelasan, mungkin dalam akuntansi itu kan terdapat standar akuntansi. Nah, di standar akuntansi sendiri itu mencakup 4 hal. Yang pertama itu ada pengakuan, nah, yang kedua ada pengukuran, yang ketiga ada pelaporan, dan yang keempat ada pengungkapan gitu. Nah, mungkin kita akan membahas 2 hal dari 4 hal tersebut. Yang pertama mungkin saya akan membahas tentang pelaporan dan pengungkapan. Ya, mungkin teman-teman sendiri kan kita istilahnya apa toh pelaporan itu dan apa toh pengungkapan itu kan gitu. Mungkin di sini penjelasan dari pelaporan itu sendiri merupakan suatu penyajian informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan, dan juga enggak cuma laporan keuangan tapi juga ada kalimat-kalimat penjelas lainnya gitu. Sedangkan pengungkapan sendiri itu lebih menyediakan apa informasi guna meningkatkan pemahaman mengenai signifikansi instrumen keuangan, posisi keuangan, arus kas, dan penilaian kinerja serta forecasting. Nah, seperti itu. Mungkin forecasting di sini yang dimaksud dengan forecasting itu merupakan sebuah istilahnya perkiraan terhadap kepastian masa yang akan datang. Mungkin jadi di sini yang dimaksud forecasting itu merupakan untuk apa ya? Peramalan suatu perusahaan di masa keadaan suatu perusahaan di masa yang akan datang, seperti itu. Terus yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai kenapa harus dilakukan peningkatan kualitas atas pelaporan dan pengungkapan. Sini kita perlu untuk meningkatkan kualitas dari pelaporan dan pengungkapan gitu. Kenapa? Yang pertama mungkin karena kualitas pelaporan dan pengungkapan merupakan apa ya? Lebih ke penentu keberhasilan dalam penanaman modal dalam suatu penanaman modal investor, seperti itu. Lebih ke meningkatkan perlindungan, juga dapat disebut meningkatkan perlindungan terhadap investor. Nah, di sini juga meningkatkan governance juga, seperti itu. Mungkin sini mengenai perlindungan tadi. Nah, di sini ada lembaga yang dimana itu juga berfungsi sebagai pengawas, juga sebagai pengawas pasar modal ya. Kalau di luar itu namanya SEC. Kalau tidak salah itu kalau di Indonesia Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, di situ sebenarnya fungsinya untuk apa? Yang pertama mungkin untuk salah satu fungsinya itu untuk menjaga komunikasi antara perusahaan multinasional dengan investor itu. Nah, dan tanpa adanya mungkin kalau nggak ada perusahaan
perusahaan entitas dari Bapepam ataupun SEC ini suatu negara dalam suatu negara itu laporan keuangan ataupun pasar modalnya tidak kredibel seperti itu. Lebih ke selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk dari bentuk dari perlindungan investor. Itu ada lebih ke dimana pelaporan dan pengungkapan itu dalam bentuknya melindungi investor itu ada sedikit memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan analisis. Nah, di sini investor dapat menganalisis laporan keuangan untuk tentu saja untuk apa? Untuk memutuskan apakah investor itu mau menanamkan modal di perusahaan itu atau tidak, seperti itu. Kedua, mungkin dapat untuk mengantisipasi adanya moral hazard atau yang kecurangan manajer lah, dalam istilahnya dalam kecurangan dalam manipulasi laporan keuangan, mungkin seperti itu. Nah, maka diperlukanlah pengungkapan itu tadi, sehingga meminimalisir dari manipulasi itu. Mungkin untuk beberapa hal untuk mengantisipasi moral hazard, yaitu yang pertama melakukan perlindungan investor, yang kedua itu meningkatkan nilai pemegang saham dilakukan dengan cara mengatur pelaporan dan pengungkapan oleh Bapepam dan SEC. Jadi di sini ketika suatu perusahaan ingin mengungkapkan itu ada aturannya. Nah, siapa yang membuat aturan itu? Tentu saja kesepakatan dari investor. Sebenarnya investor itu butuh informasi yang seperti apa atau itu untuk mengungkapkan untuk istilahnya yang perlu diketahui oleh investor itu. Sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan. Pengungkapan itu ada dua, yang satu itu pengungkapan sukarela dan juga ada pengungkapan wajib. Saya akan menjelaskan tentang pengungkapan sukarela terlebih dahulu. Mungkin pengungkapan sukarela itu apa toh? Mungkin pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh manajer untuk kepentingan investasi gitu. Istilahnya ya pengungkapan itu dilakukan manajer secara sukarela. Nah, di sini pengungkapan informasi oleh manajer tergantung pada insentif yang diberikan, mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah pengungkapan wajib. Itu merupakan mungkin pengungkapan yang harus dilaporkan atau diungkapkan oleh pihak perusahaan, oleh manajer gitu, untuk kepentingan investor, seperti itu. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik pengungkapan dan pelaporan. Di sini ada mungkin yang pertama adanya pengungkapan perkiraan yang tujuannya untuk masa depan. Terus ada juga untuk memenuhi keinginan analisis dan investor untuk menggunakan IFRS. Terus ada juga pelaporan CSR atau tanggung jawab sosial. Nah, yang keempat itu ada pengungkapan governance perusahaan seperti transparansi, terus akuntabilitas, ada juga kewajaran, independensi, itu. Mungkin kalau pelaporannya itu biasanya melalui website kalau nggak salah.
Untuk yang selanjutnya itu ada pelaporan bisnis melalui media internet juga, seperti itu. Terus mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai bab pelaporan dan pengungkapan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Di sini semoga juga jika ada salah kata dari saya atau saya minta maaf. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.